Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas launchingnya dari aplikasi SMK Wiradikarya berbasis Android, di mana aplikasi ini terdapat beberapa paket aplikasi di dalamnya. Namun yang saya akan jelaskan di sini hanya ada satu paket aplikasi, yaitu aplikasi penilaian PAS semester ganjil SMK Wiradikarya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya buka aplikasinya. Kebetulan di sini saya sudah menginstalnya pada handphone saya. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru semuanya bisa mendapatkan aplikasi ini melalui link deskripsi video ini nanti ya. Nah, di sini ya untuk aplikasinya sendiri cukup ikonik juga ya. Saya beri nama sesuai dengan nama SMK-nya dan juga saya beri logo SMK. Nah, kita langsung saja buka ya. Nah, ketika pertama kali membukanya, Bapak Ibu di direct ke halaman utama atau home. Nah, di sini halaman utama ini memiliki tampilan dari website SMK Wiradikarya. Namun di sini masih dalam proses pengembangan developer. Ya, di sini hanya menampilkan welcome to website SMK Wiradikarya, namun websitenya memang belum di launching ya. Kita tidak fokus di bagian home sini ya. Nah, kita fokus pada menu PTK. Nah, pada menu PTK di sini terdapat beberapa PTK ya. Pastinya PTK di sini yang memang mengajar di SMK Wiradikarya. Nah, di sini kita berikan contoh satu ya. Nah, kita berikan contoh ya, saya sendiri ya di sini. Nama saya sendiri, kita klik. Nanti kalau Bapak Ibu masing-masing mengklik namanya masing-masing ya. Jadi jangan sampai mengklik nama yang lainnya atau PTK yang lain ya. Sesuaikan dengan data pribadi masing-masing. Nah, di sini saya akan membuka atau mengklik nama saya. Nah, ketika diklik kita akan di-direct ke halaman selanjutnya. Nah, di sini di halaman ini ada profil PTK. Nah, untuk profil diabaikan saja terlebih dahulu ya, karena profil di sini saya belum menyesuaikan dengan profil asli dari masing-masing PTK. Nah, kita fokus pada menu apps di sini ya. Ada dua menu ya. Ada nilai siswa, ada juga individual GTK. Nah, di mana yang akan kita bahas kali ini itu mengenai tombol button dari nilai siswa. Nah, sebelum melakukan penilaian atau mengisi penilaian, pastikan terlebih dahulu Bapak dan Ibu terkoneksi pada internet ya, karena di sini wajib terkoneksi pada internet untuk mengisi penilaian siswa. Nah, langsung saja tombol ini kita klik untuk penilaian siswa. Tunggu beberapa saat sampai aplikasinya terbuka ya. Nah, nanti terbuka seperti ini ya, ada dashboard di sini. Dashboard di sini menampilkan logo dari sekolah dan juga nama aplikasi, tentunya aplikasi SMK Wiradikarya ya untuk penilaian siswa. Nah, di sini kita fokus pada menu yang berada di pojok kiri atas yang strip 3, kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu, di mana menu ini menunjukkan dari mata pelajaran masing-masing Bapak dan Ibu ampu. Nah, kebetulan di sini saya mengajar mata pelajaran pemrograman dasar, sistem komputer, sampai di sini administrasi infrastruktur jaringan. Nah, di sini kita klik menu pemrograman dasar, kita pilih. Ketika dipilih, di sini akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Di sini kita lihat bagian atas ada nama mata pelajarannya ya, pemrograman dasar ya. Kemudian di sini kita lihat beberapa data siswa ya.
khususnya untuk pemrograman dasar kelas 10 ya. Kalau kita pilih mata pelajaran kelas 11 berarti di sini yang akan muncul nanti datanya, nama-namanya itu nama-nama kelas 11. Nah, kita langsung pilih siswa yang akan kita berikan nilai untuk PAS. Nah, contohnya di sini siswa yang pertama yaitu Abdul Aziz. Di sini ada nilainya masih 0 ya, masih kosong. Kita klik Abdul Aziz. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, untuk halaman ini kita bisa lihat ada nilai pengetahuan dan juga ada nilai keterampilan. Nah, nilai ini yang akan kita isi. Nah, di sini nilai pengetahuan seperti biasa ya, yang di format Excel. Saya ngambil dari situ juga datanya ya. Nah, di sini ada nilai tes tulis, ada tes lisan, ada penugasan, kemudian rata-rata. Nah, rata-rata di sini rata-rata diambil dari tes tulis, tes lisan dan juga penugasan. Itu otomatis muncul nilainya ketika 3 form ini kita isi. Kemudian di sini ada nilai PTS dan juga nilai PAS. Nah, setelah itu ada nilai akhirnya akan muncul. Nah, ini masih 0 karena di sini datanya kita masih kosong. Nah, selanjutnya kita coba isikan. Saya akan berikan contoh di sini. Tes tulisnya saya kasih nilai 90. Untuk tes lisan saya kasih nilai 90. Untuk penugasan saya kasih 90. Nah, tunggu beberapa saat sampai nilai rata-ratanya itu akan muncul. Nah, di sini nilai rata-rata sudah muncul ya, nilai rata-ratanya 90. Nah, di sini nilai akhirnya 30 karena sudah dikonversi dari nilai tes tulis, tes lisan, penugasan, PTS dan juga PAS. Nah, di sini ada nilai akhir 30 karena PTS dan PAS belum diisi. Nah, kita coba isi. PTS-nya saya kasih misalkan 98. Kemudian PAS-nya saya kasih nilai misalkan di sini 80. Nah, kita lihat di sini ada perubahan lagi atau tidak nilai akhirnya. Nah, nilai akhirnya itu 89,3333. Nah, ini yang muncul ya, yang muncul nilainya. Nah, nanti kalau misalkan di sini bingung ini nilainya harus diisi semua atau tidak. Nah, ini tidak perlu diisi semuanya. Bisa nanti di apa ya namanya? Diambil lah, dipersingkat lah ya. Bisa dimasukkan nilainya itu 89. Jadi di belakang koma itu kita tidak masukkan. Nah, selanjutnya kalau misalkan ini sudah diisikan atau sudah dimasukkan, ini sudah otomatis tersimpan ya. Ini sudah otomatis tersimpan tanpa kita mengklik tombol simpan. Nah, selanjutnya di sini kita fokus untuk nilai keterampilan ya. Karena nilai pengetahuan kita sudah isi, sekarang nilai keterampilan ya. Seperti biasa, di sini ada nilai atau unjuk kerja, ada proyek, ada produk dan yang terakhir ada portofolio. Nah, kita masukkan nilai-nilainya di sini. Misalkan saya beri nilai 85. Kemudian nilai proyek saya beri nilai 80. Kemudian produk saya beri nilai misalkan 78. Untuk portofolio saya beri nilai 90. Nah, nilai akhir kita lihat di sini ada 60,75 dan dikonversi lagi ya. Jadi tinggal Bapak dan Ibu menunggu beberapa saat ya, sehingga nilai akhirnya itu akan muncul. Nah, nilai akhir ini yang akan dimasukkan ke dalam raport. Nah, nilai akhir dari nilai pengetahuan yang ini dimasukkan ya untuk ke nilai raport, dan juga nilai keterampilan nilai akhirnya yang ini yang dimasukkan ke dalam raport. Nah, ini bagi wali kelas ya. Bagi wali kelas nanti nilai akhirnya itu nilai 89 ini yang akan dimasukkan ke dalam raport untuk mata pelajaran pemrograman dasar untuk siswa yang bernama Abdul Aziz. Nilai akhirnya 89 untuk nilai pengetahuan. Nah, nilai keterampilannya itu 83,25. Nah, seperti itu. Kalau sudah,
kita bisa kembali dengan mengklik tanda panah. Nah, di sini Abdul Aziz nilainya itu akan muncul 89,333 ya. Nah, seperti itu. Ini yang muncul di sini itu nilai dari nilai pengetahuan. Yang nilai pengetahuan ini, nilai akhir dari pengetahuan akan muncul di sini. Abdul Aziz nilainya di bawahnya. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama untuk siswa yang lainnya. Misalkan Abdul Rohman, kita klik. Di sini kita masukkan nilai. Kemudian saya beri nilai 90. Nah, setelah itu PTS-nya saya beri nilai 80. PAS saya beri nilai 80. Kita tunggu nilai akhirnya itu jadi berapa. Nah, jadi 83,3333 ya. Atau di sini saya beri nilai jadi 98. Nanti akan berubah dengan otomatisnya. Nah, jadi 89,333. Nah, seperti itu untuk mengisi nilai pada aplikasi ini. Yang selanjutnya kita isi juga nilai untuk keterampilan. Nah, nilainya 90. Saya beri nilai 90. Di sini juga saya beri nilai 98. Saya beri nilai 98. Nah, nilai akhirnya yaitu kita tunggu. Nah, nilai akhir itu 94. Kita kembalikan. Nah, di sini akan muncul nilai tersebut. Ya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk siswa yang lainnya. Jadi, Bapak dan Ibu guru semuanya bisa memberikan nilai sambil santai, sambil mungkin ngopi, sambil mungkin ngobrol-ngobrol dengan keluarga dan yang lainnya. Itu bisa ya. Jadi nggak perlu fokus menggunakan laptop dan lain sebagainya, bisa langsung menggunakan HP Android-nya untuk memberikan penilaian. Baik, dari saya cukupkan untuk penjelasan aplikasi ini. Jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silahkan chat saya langsung atau tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di video ini. Nah, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.